Nah, kalau kita melihat dunia ini, begitu banyak persoalan di dalam dunia ini yang menyerang semua orang, rata-rata diserang oleh persoalan demi persoalan. Sehingga saudara, kita melihat orang-orang ada banyak sekali yang menghadapi kesulitan hidup. Mereka merasa bahwa hidup mereka jatuh bangun setiap hari. Nah saudara, kita ingin agar supaya kita berbeda dengan orang dunia ini. Pada akhir tahun nanti kita sudah bisa berbeda dengan orang dunia ini. Kalau mereka hidup jatuh bangun dan menderita dan sebagainya, mereka bisa melihat kita bahwa kita mengalami problem yang sama, tetapi hidup kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Pada waktu orang-orang dunia yang menghadapi problem, mereka merasa depres, mereka merasa tekanan-tekanan sehingga hidup mereka merasa down, seperti tidak ada damai di dalam hidup mereka. Tapi mereka bisa melihat kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita di dalam damai sejahtera. Walaupun kita menghadapi problem yang sama dengan mereka, tetapi mereka kalang kabut, kita tenang, ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga pada saat mereka merasa gelisah, mereka merasa ketakutan, merasa bahwa so much tekanan, so much kekalahan, dan so much rasa stres yang luar biasa, mereka bisa melihat kita, kok hidup kita itu sukacita, penuh dengan sukacita. Sehingga perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa mereka ada banyak di dalam kegelapan, tetapi mereka melihat kita ada di dalam terang. Sehingga kita bisa menyalakan terang Tuhan kepada mereka, yang membuat mereka akan berpikir, oh, apa yang mereka punyai, apa yang orang Kristen punyai yang saya tidak punyai. Dan saya ingin mempunyai apa yang mereka punyai, sehingga saya pun akan bisa hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kemenangan seperti mereka. Itulah saudara, menjadi terang itu seperti demikian, karena dunia ini gelap. Orang yang tidak hidup bersama dengan Tuhan, mereka ada di dalam kegelapan. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, Jesus is the light of the world. Tuhan itu adalah terang dunia ini. Sehingga kalau kita mempunyai Yesus, hidup kita harus menjadi terang. Nah, sekarang saudara, kalau kita tahu bahwa kita sedang mau belajar agar kita pada akhir tahun ini bisa menerangi dunia ini. Tetapi untuk sampai ke arah sana, kita harus belajar step demi step demi step. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita latih? Apa yang harus kita mengerti? Nah, saudara, sebab itu dari permulaan tahun kita akan belajar. Nah, saudara, kita harus mengetahui pada tahun ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu begini. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan hidup deal dengan manusia, hubungan Tuhan dengan manusia. Bagaimana Tuhan bekerja bersama dengan manusia. Tuhan selalu mempunyai covenant dengan manusia. Ada covenant atau perjanjian. Nah, dan Tuhan selalu bertindak berdasarkan dengan covenant itu, berdasarkan dengan perjanjian itu. Dan Tuhan tidak akan mengingkari perjanjiannya. Nah, kita mengetahui di dalam Alkitab ada 2 covenant, 2 perjanjian yang jelas sekali, yang besar, yang semua orang tahu. Yaitu satu, perjanjian lama atau Old Covenant, dan kedua, perjanjian baru atau New Covenant. The Old Covenant ini adalah the covenant of law. The New Covenant ini adalah the covenant of grace. Nah, saya percaya kita semua sudah mengetahui bahwa kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru, di dalam New Covenant, di dalam the covenant of grace. Saya percaya saudara semua sudah mengerti. Nah, saudara, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan deal dengan manusia berdasarkan covenant, maka kita harus mengerti covenant itu apa. Nah, kalau kita hidup di dalam covenant of grace, kita harus mengerti covenant of grace itu apa isinya, apa isi perjanjian itu, sehingga kita bisa mendapat benefit dari perjanjian itu, kan. Nah,
Yang sangat disayangkan adalah banyak orang Kristen yang tahu ada 2 covenant, Old Covenant dan New Covenant. Dan mereka tanpa disadari, mereka belajar di gereja di mana-mana mencampur adukan antara 2 covenant ini. Jadi pada waktu mereka bertindak, mereka ada di 2 covenant. Jadi mereka bingung. Itulah sebabnya banyak orang seringkali bertanya kepada pendetanya, "Pak Pendeta, kalau saya lakukan ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau saya mau pergi ke sini boleh atau tidak?" Mereka selalu menanya antara boleh atau tidak. Dengan katanya diizinkan atau tidak diizinkan, salah atau benar gitu. Nah, ini semua disebabkan karena masih ada mix antara Old and New Covenant. Dengan kata lain, semua orang Kristen saya percaya bahwa mereka percaya ada di dalam New Covenant, ada di dalam Covenant of Grace. Tetapi kenyataannya mereka mau berjalan di dalam Covenant of Grace berdasarkan dengan mentalitas Old Covenant. Itulah yang akan menyulitkan, saudara-saudara. Sebab itu saya tidak akan berbicara mengenai ini sampai detail, tapi saya mau kasih tahu, karena kalau kita mengetahui kita ini ada di dalam New Covenant, di dalam the Covenant of Grace, kita harus mengerti dahulu apa itu grace, apa itu semuanya, sehingga kita bisa menerima benefit di dalam hidup yang New Covenant ini. Nah, saudara-saudara, sama seperti kita semua adalah orang Indonesia, berasal dari Indonesia. Dari Indonesia kita pindah, saudara ke United States, saya ke Kanada. Nah, saudara, sekarang saya mau pakai Kanada saja karena saya lebih mengerti cara hidup di Kanada. Saudara, kalau kita dari Indonesia, Indonesia mempunyai law-nya sendiri. Kanada mempunyai law-nya sendiri. Nah, kalau saya orang Indonesia pindah ke Kanada, tetapi saya masih pakai mentalitas atau law daripada Indonesia, maka ini saya tinggal di Kanada dengan pikiran menggunakan law Indonesia. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Saya tidak akan bisa mengalami benefit yang diberikan oleh Kanada. Contoh aja, salah satu yang paling mudah. The law di Indonesia, kita kalau drive mobil di sebelah kiri, tetapi di Kanada di sebelah kanan. Nah, kalau saya mau tinggal di Kanada dan saya mau nyetir mobil, saudara, dengan cara Indonesia, menurut the law di Indonesia, maka itu akan menjadi problem yang besar sekali. Saya bukan akan mengalami benefit di Kanada yang bisa sampai ke tempat tujuan yang dengan selamat. Saya akan menghadapi kecelakaan, saya bisa ditangkap polisi, saya bisa macam-macam. Sebab itu, untuk saya bisa mengalami kehidupan benefit di Kanada, saya harus mempelajari the law of Canada semuanya. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa pada waktu saya baru datang dari Indonesia ke Kanada, saya merasa bahwa, waduh, ngapain saya ke Kanada? Saya nggak bisa bahasa Inggris, saya juga tidak kepengen ke Kanada sama sekali. Saya lebih senang di Indonesia, saya lebih comfortable di Indonesia. Saya lebih comfortable cara hidup di Indonesia. Tetapi saya harus pergi ke Kanada. Nah, saya merasa, gak enak sama sekali, saudara. Begitu sampai di Kanada, saya bingung mau ngapain, bahasa Inggris saja nggak bisa. Tetapi saya mempunyai my brother sudah tinggal di Kanada selama 10 tahun. Sehingga dia pada waktu saya datang, dia sudah tinggal 10 tahun. Sehingga pada waktu itu dia berkata, "Don't worry, saya tahu kamu nggak bisa bahasa Inggris." Begini, iya, saya bilang, ngomong sama orang aja nggak ngerti, orang ngomong sama saya aja saya nggak ngerti, mau apa? Terus dia bilang, begini, Kanada ini adalah negara yang benar-benar boleh dibilang generous. Dan dia katakan, kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris, negara Kanada akan bisa menyekolahkan kamu untuk belajar bahasa Inggris. Saya bilang, aduh, kalau saya mengambil kursus bahasa Inggris, berapa bayarnya? Uang saya nggak punya. Dia bilang, don't worry. Sebab Kanada menyediakan kursus yang disebut English as a Second Language. Itu dikhususkan buat orang-orang yang dari luar negeri yang tidak bisa berbahasa bahasa Inggris,
untuk diberi pelajaran untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, saya bilang, saya nggak usah bayar. No, nggak usah bayar. Dan akhirnya saudara, karena my brother tahu ada benefit di Kanada demikian, saya dibawa ke departemen yang namanya manpower. Kemudian saya disuruh mengisi formulir dan semuanya. Dan kemudian dia bilang, oke, nah sekarang kamu ikut sekolah. Saudara, saya sekolah setiap hari, Monday sampai Friday, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Saudara, setelah 2 minggu, saudara tahu, saya bukan tidak usah bayar. Saya dikasih uang. Saya dikasih uang. Saudara bisa bayangin, seperti saya digaji karena saya sekolah. Sekolahannya nggak bayar, saya dikasih uang. Itu buat saya sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian ada lagi benefit banyak lagi Kanada. Tapi saudara mesti ngerti, saudara mesti pelajari. Nah, my brother sudah ada di situ 10 tahun. Dia sudah ngerti, dia sudah mempelajari. Sebab itu dia tahu semuanya. Nah, saudara di situ ternyata saya bisa dapat health insurance. Health insurance disebut OHIP, Ontario Health Insurance. Dengan health insurance itu saudara ke dokter berapa puluh kali nggak usah bayar. Ke rumah sakit apapun tidak usah bayar. Itu adalah benefit di Kanada. Tapi saya tidak akan bisa tahu kalau saya tidak mempelajari the law of Canada. Saudara tahu, demikian juga kita harus mengerti, kita harus belajar mengenai the covenant of grace. Ada law-nya saudara. Ada kehidupan di dalam grace itu yang kita harus pelajari. Kalau kita mengerti, maka saudara kita akan dapat benefitnya. Jadi kita akan 2 bulan kira-kira kita akan belajar mengenai grace itu. Grace itu apa sebetulnya? Banyak orang berpikir, oh grace saya tahu, grace itu adalah anugerah. Saya tahu grace itu adalah unmerited favor. Iya, itu adalah definisi daripada grace. Tetapi isi daripada grace itu sendiri apa? Kita harus belajar. Dan akan ada 2 bulan berturut-turut kita akan belajar grace. Nah saudara, saya beritahukan ini supaya saudara jangan pikir, aduh kok banyak grace terus. Saudara, semakin saudara mengerti mengenai apa itu grace, apa maksudnya grace, siapa itu grace dan sebagainya, maka saudara akan mendapatkan banyak hal yang saudara nggak pernah tahu. Dan saudara akan tahu akan ada banyak benefit daripada semuanya itu. Kemudian saudara-saudara, kita akan mempelajari pelajari seperti apa sih Tuhan itu. Mengapa Tuhan memberikan grace kepada kita? Tuhan itu seperti apa, saudara? Saudara, kita akan tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Nah saudara, jadi karena Tuhan itu begitu baik secara general, Tuhan itu kita akan pelajari lebih jelas nanti, lebih detail lagi. Tuhan itu baik, maka Tuhan sudah menyediakan segala-galanya buat kita di dalam grace-nya. Tuhan sediakan kepada kita segala yang kita butuhkan. Nah, tetapi sama saudara, seperti tadi saya kasih contoh, negara Kanada memberikan kepada kita segala macam benefit buat kita. Oke? Tapi kita harus pelajari. Dan setelah kita pelajari, kita tahu bahwa negara Kanada memberikan free course buat orang-orang yang baru. Dan orang dari negara Kanada juga bukan hanya selesai saja memberikan English as a second language. Begitu saya selesai dari belajar English as a second language buat saya, maka saya sekarang bisa mengerti bahasa Inggris. Saya at least bisa mendengar instruction. Nah setelah itu saya ingin bekerja untuk dapat penghasilan. Untuk bekerja saudara, negara Kanada tidak tinggal diam. Dia menyediakan pekerjaan. Kita harus pergi ke namanya tadi saya katakan manpower. Nah disitulah ada banyak job yang tertulis di situ. Sehingga tergantung saudara sebagai imigran baru mau kerjaan apa. Mau jadi technician, mau jadi electrician, mau jadi apa saja saudara. Nah begitu saudara memilih job itu, maka saudara bilang, aduh saya ini misalnya saya ingin menjadi seorang electrician, tapi
mungkin kepintaran saya buat Kanada tidak cukup. Maka saudara, negara Kanada tidak hanya menunjukkan adanya job. Negara Kanada juga memberikan kepada orang yang memang punya background electrician dari Indonesia atau dari China atau dari mana, mereka juga memberikan training sehingga orang itu bisa advance mempelajari electrician itu supaya lebih dalam lagi, supaya mereka bisa qualify untuk kerja di Kanada. Jadi, selama mereka ditrain sebagai electrician, mereka tidak bayar, saudara, malah diberi uang oleh negara. Itu adalah benefitnya lagi. Sekarang saudara, begitu banyak benefit yang diberikan oleh negara Kanada, tetapi kita sebagai orang yang mau diberi benefit itu, kita harus mau pergi ke manpower. Kita harus mau menerima apa yang di-offer oleh negara itu. Demikian juga saudara tahu, Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya, grace, kasih karunia di dalam berbagai hal nanti kita pelajari. Tetapi saudara, kita tidak akan menerimanya secara otomatis. Kita harus meresponi anugerah itu. Respon kita untuk menerima anugerah itu adalah iman. Jadi Tuhan udah menganugerahkan segalanya, Tuhan sediakan segalanya, tetapi kita harus bertindak. Tindakan itu adalah iman. Sebab itu kita akan belajar beberapa bulan mengenai iman. Jadi grace diberikan, kita akan responi dengan iman. Kita akan belajar mengenai itu. Kalau kita tidak mau meresponi anugerah Tuhan itu dengan iman, kita tidak akan pernah mengalaminya. Saudara, jadi kalau kita lihat semua nanti, saudara, pelajaran ini kita akan belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan, punya relationship dengan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana sih menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah punya relationship kita dengan Tuhan, kita sudah tahu Tuhan itu begitu baik kepada kita, Tuhan menyediakan segala anugerahnya bagi kita, dan kita sudah belajar untuk menerimanya dengan iman, sehingga kita mengalami anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita, maka kita akan ingin sekali dekat dengan Tuhan. Kita ingin sekali untuk menyenangkan hati Tuhan. Di situ akan timbul, saudara. Dan disitulah mulai terjadi di dalam hati kita kehidupan yang dipisahkan dari dunia ini. Kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Disitulah kita ingin hidup di-sanctify, dikuduskan. Kita ingin hidup di dalam obedient kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Saudara, melalui grace kita akan diubahkan untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan, diubahkan untuk menjadi orang-orang yang makin berguna bagi kerajaan Allah, yang makin memuliakan nama Tuhan. Sekarang saudara, kita akan belajar nanti apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu, di dalam Yesaya 58, nanti kalau saudara baca, ini kita dapat juga pada waktu retreat. Dalam Yesaya 58, di situ dikatakan mengenai bagaimana sih puasa yang benar. Saudara, bukannya kita mau mengajarkan puasa buat saudara. Saudara, puasa bukan puasa mengenai tidak makan, bukan. Disinilah nanti saudara akan belajar bagaimana puasa yang benar. Karena orang Israel berpikir bahwa saya sudah puasa, saya sudah ini, tetapi kok Tuhan gak mau dengarkan saya gitu. Nanti Tuhan katakan bahwa yang puasa yang Tuhan kehendaki itu bukan perkara tidak makan, bukan perkara sedih, bukan perkara menyiksa diri, bukan. Kata Tuhan, puasa yang Tuhan kehendaki adalah untuk memberi kepada orang-orang yang miskin. Perkara untuk menolong orang-orang lain dan sebagainya. Nanti kita pelajari dalam Yesaya 58. Kalau saudara mau prepare diri saudara, bisa. Dan kemudian Tuhan berkata begini, Tuhan akan menuntun di dalam ayat yang ke-11, Yesaya 58, ini yang kami dapatkan di dalam retreat elders juga, supaya saudara bisa renungkan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, di sini, kalau nanti kita sudah mempelajari apa itu the grace of God, saudara,
selama 2 bulan berturut-turut, dan kita mengerti the grace of God itu apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kemudian kita belajar untuk mulai meresponi the grace of God itu dengan iman, maka kita akan mengalami segala yang indah itu akan mengalami di dalam hidup kita. Kita akan mempunyai cara berpikir yang benar, dan kemudian itu yang akan membuat kita makin hari makin hidup bersama dengan Tuhan di dalam obedience, di dalam holiness dan sebagainya. Dan sekarang Tuhan berkata, dengan demikian Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Jadi pada saat ada kesulitan di dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan pertolongannya yang luar biasa sehingga kita keluar daripada semuanya yang menyusahkan kita. Tuhan akan membaharui kekuatan kita, dan dikatakan kita akan seperti taman yang diairi dengan baik. Saudara bisa bayangin, taman yang diairi dengan baik itu seperti apa? Kalau saudara melihat sebuah taman, oke? Taman itu diairi dengan baik sekali, maka segala tumbuh-tumbuhan yang berbuah akan berbuah lebat. Segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bunga akan menghasilkan bunga dengan indah sekali. Saudara, kalau ada orang yang melewati taman yang seperti itu, mereka akan terkagum-kagum. Mereka berkata, wow, ini taman suburnya luar biasa. Ini taman luar biasa. Lihat, buahnya bagus sekali. Lihat bunga-bunga itu indah sekali. Ini adalah taman idaman buat semua orang. Saudara, itu yang akan terjadi pada diri kita. By the end of the year, orang akan mengatakan, orang dunia ini yang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam penderitaan, yang hidup di dalam stres dan sebagainya, mereka akan bilang, kok bisa ya? Orang-orang Kristen itu kok bisa hidup seperti itu? Seperti kita melihat taman yang subur, yang diairi dengan air yang luar biasa. Dan dikatakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara bisa bayangkan, mata air yang tidak pernah mengecewakan, mata air terus menerus keluar, tidak pernah berhenti. Seperti itu. Dan kemudian saudara, satu lagi ayat yang Tuhan berikan pada kita, yaitu di sini, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17 dan ke-18 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara di sini katakan, aku Tuhan Allah yang mengajar engkau. Nah, saudara tahu, saudara akan mendengarkan pengajaran ini. Tuhan yang akan memakai hamba-hambanya untuk memberikan pengajaran ini. Aku akan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Segala pelajaran yang diberikan di dalam rumah Tuhan, saudara, untuk memberi faedah, memberikan faedah kepada kita semua yang mendengarkan. Dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi pelajaran yang diberikan itu adalah untuk memberi faedah buat kita semua, dan untuk menuntun kita supaya kita dituntun di jalan yang harus kita tempuh, supaya kita tidak menyeleweng, tidak nyasar ke jalan yang lain, tetapi kita berjalan di jalan yang harus kita tempuh, yang Tuhan ingin tuntun kita. Kita akan dituntun di sana. Nah, kemudian katanya ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, disinilah saudara, Tuhan bukan Allah yang ingin mengatur kita seenaknya. Kita adalah free moral agent yang diberikan oleh Tuhan free will untuk decide mau atau tidak mau.
Di sini dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Dengan kata lain Tuhan berkata begini, it's up to you. Aku ingin mengajarkan jalan-jalanku yang benar. Aku ingin menuntun engkau di jalan yang benar, di jalan yang harus kau tempuh. Aku ingin memberikan berkatku kepadamu, tetapi it's up to you. Tuhan berkata, sekiranya engkau sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya itu adalah, itu terserah kepadamu. Tuhan tidak memaksa. Ada banyak orang, saudara, sudah di gereja puluhan tahun, hidupnya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Mereka tidak pernah mengalami apa yang dimaksud jalan yang Tuhan tunjukkan. Mereka hidup seenaknya saja. Karena apa? Mereka tidak mau mendengar. Dikatakan, mereka tidak mau memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Tetapi di sini katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan. Nah, inilah janji Tuhan. Kalau kita mau mendengar, kalau kita mau diajar, kalau kita mau dituntun, maka Tuhan katakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kita akan mengalami damai sejahtera, saudara, yang luar biasa. Walaupun sekarang saudara sedang mengalami problem, mungkin problem dengan bisnis, mungkin problem dengan anak, mungkin problem dengan relationship, mungkin problem dengan apapun juga. Don't worry, coba dengarkan firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Dan pada waktu saudara memperhatikan firman Tuhan yang diberikan dari minggu ke minggu, saudara jangan cuma dengar dan kemudian lupakan. Dengarkan, perhatikan, tangkap intinya, dan kemudian saudara praktis di dalam hidup saudara. Setiap hari, saya garanti saudara, kalau kita praktis kehidupan kita, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara tahu, gelombang laut itu datang ya, begitu sampai di tepi, dari sana sudah datang lagi. Sampai di tepi, dari sana sudah datang lagi. Seperti itu. Damai, sejahtera, kebahagiaan kita akan seperti itu. Enggak pernah habis-habisnya. Tidak akan pernah habis-habisnya. Tetapi syaratnya cuma satu di sini. Sekiranya engkau memperhatikan. Yang sangat disayangkan, banyak orang Kristen tidak mau memperhatikan. Dan mereka tidak mendapatkan benefitnya. Sebab itu saudara, kita akan melihat tujuan destination sekali lagi pada tahun ini untuk kita at the end of the year, paling sedikit at the end of the year, kalau bisa pertengahan tahun kita sudah bisa bersinar, menyalakan sinar Tuhan kepada dunia ini. Kita sudah berbeda dengan orang-orang dunia yang kalah menang, tapi kita bisa dari kemenangan kepada kemenangan. Kita tidak akan jalan dari menang kalah, tidak, tapi kita akan menang, kemudian kita menang lagi, kemudian kita menang lagi, kemudian kita menang lagi. Seperti itu, saudara. Dan juga kehidupan kita akan membuat orang dunia berkata, wow, saya kepengen apa yang dia punyai. Apa yang dia punya yang saya tidak punyai. Saya inginkan apa yang dia punyai itu. Dan orang-orang akan berdatangan kepada saudara. Dan saudara akan memberikan blessing kepada mereka. Saudara, sampai di sini dulu pelajaran ini. Semoga saudara dapat gambaran apa yang akan diterima di dalam tahun ini. Dan perhatikan dari minggu ke minggu. Sehingga saudara tidak heran, ini pelajaran apa ini? Lagi ngajarin apa ini? Enggak. Tapi saudara tahu, oh ini sedang dibimbing ke arah sana. Precept by precept kita akan belajar. Sampai di sini dulu saudara. Biar video ini tidak terlalu panjang. Dan saudara tidak keburu ngantuk. Tapi saudara bisa nangkap apa yang saya berikan. Sehingga saudara bisa mulai tahun depan, mulai minggu depan, saudara akan mulai belajar mengenai apa itu grace dan selanjutnya. Sampai bertemu pada waktu saya datang kembali ke sini.